kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu, dipimpin oleh Bapak. Diminta lagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing doa dimulai. Doa susah ini. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Pinky. Oh, Pinky nggak hadir ya. Oke. Coba kita sekarang melakukan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, materi kita hari ini adalah 1, 2, 3. Berpikir komputasional itu seru. Nah, buat apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke materi itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Pertama apa? Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Sip, lanjut semuanya bacakan. Mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional. Lanjut, ketiga. Merupakan prinsip untuk menjelaskan masalah sederhana. BC itu apa Bu? Maksudnya berpikir komputasional ya. Jadi pertama harus bisa tahu dulu apa artinya, prinsip-prinsipnya, sama untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kita bahas nanti ya. Selanjutnya. Nah, pernah terbayang nggak buat apa sih belajar berpikir komputasional? Bu? Pernah terbayang nggak? Pernah. Ada terbayang? Buat apa sih Bu berpikir komputasional? Buat apa? Nah, jadi kenapa Ibu ajarkan kalian berpikir komputasional? Karena coba lihat di jadwal pelajaran kita. Coding. Nah, ini ada nggak terbayang? Buat apa sih ini Bu? Ada pernah mendengar kata coding nggak? Nggak pernah. Pernah ada orang atau buku yang kalian baca tentang ini ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, makanya itulah itu kenapa harus menjelaskan ini, karena untuk bisa coding harus bisa Berpikir komputasional. Sip. Nah, jadi itu dasarnya. Untuk belajar coding harus bisa ini dulu. Nah, selanjutnya berpikir komputasional itu apa? Coba baca. 1, 2, 3. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan Terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Digunakan dalam ilmu komputer tapi juga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir secara logis dan terstruktur. Logis itu maksudnya secara nyata. Kalau terstruktur itu ada tahapan-tahapannya, terstruktur. Dan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi berpikirnya itu harus berpikir secara komputer. Seperti otak komputer ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Empat prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Nah ini ya, ini ilmu baru buat kalian. Jadi 4 prinsip berpikir komputasional itu yang pertama ada apa? Berpikir membaca masalah bahasa dari kecil. Nah, yang pertama tahapan berpikir komputasional itu apa? Yang pertama ada apa-apa? Judulnya apa? Sisi. Ya, rupanya tahu dulu apa? Tahu dulu ya. Dekomposisi. Artinya memecah masalah menjadi kecil. Kalau ada masalah jangan langsung blok, tapi
Iya, lalu diapakan? Iya, lalu berarti kasihkan ibu karena ibu yang minta ya. Alfa, bikinkan ibu air es kita. Tadi katanya apa? Ambil airnya, ambil es batunya, ambil sedotan, ambil gelas. Lalu kalau sudah jadi kasih ke ibu. Pintar. Terus tangan dulu untuk Alfa. Ya, Alfa. Lanjut. Nah, ibu kalian contoh kasus. Apa contoh kasus ini? Membuat pernah minum jus nggak? Minum jus apa kalian? Jeruk. Selain jus jeruk ada apa lagi? Mangga. Durian. Coba apa lagi? Pisang. Semangka. Ini maunya air aja boleh. Ampasnya Nelly buang untuk pupuk boleh. Betul nggak? Lanjut yang terakhir, algoritma. Mak, gimana langkah-langkahnya? Langkah pertama yaitu lepas buah, yang kedua terima, anak hebat, anak cerdas, anak keren. Amin. Sekarang kita melakukan presentasi. Ibu minta kelompok satu dulu yang maju sebentar. Itu juga KPD-nya sampai di bawah ya. Silakan kami dari kelompok satu menyampaikan hasil diskusi. Oke, pertama berpikir komunikasi. Itu aja. Sama itu apa dulu? Oke, pertama oke, kedua prinsip kedua adalah oke. Terus ada nggak yang bisa dikali itu? Apa bagian yang prinsip nomor berapa? Nomor 2. Apa yang nomor 2 gitu? Ya, nomor 2 ngapain? Oh ya, contohnya pesan dan alat tulisannya apa? Apa? Yang berangkat prinsip apa? Buku, lagi. Udah apa? Oke. Sudah? Oke, mana contohnya? Ya. Tugas. Tugasnya tulis di bawahnya. Tulis. Tugas. Oke, sekarang. Sudah selesai ya penulisnya. Ini nanti dikumpulkan besok ya. Oke, sekarang kita ibu kasih kesimpulan dulu. Berarti kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis dan terstruktur untuk memecahkan suatu masalah dengan cara komputer. 4 prinsip berpikir komputasional tadi ada 4. Yang pertama ada sekarang kita kembali lagi kepada materi lanjutan kita kemarin. Ayo Alfa, diam Alfa. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ya, oke. Kemarin kita sudah belajar
komputasional. Sekarang kita lanjutkan. Jadi setelah kalian sudah bisa memakai cara berpikir komputasional, sekarang kita sambungkan dengan materi kita. Apa? Komputasional. Berpikir Komputasional. sebagai coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini supaya bisa coding, kalian harus bisa berpikir komputasional. Ingat 4 prinsip berpikir komputasional kemarin ada apa? Yang pertama apa? Huruf D. Dekomposisi. Yang kedua, Pola. yang ketiga, ayo, mulutnya gerak. Apa? Abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, ya. Lanjut. Nah, apa tadi itu? Apa itu coding? Apa sih itu coding? Apa katanya si Ewe? Teman-teman kami pernah dengar kata coding. Pernah dengar nggak? Hah? Belum pernah kan? Belum pernah menemukan kata coding dan apa itu coding belum tahu kan? Nah, di sampingnya tuh ada gambar apa itu? Robot. Ada robot. Nah, nanti kalian tuh seperti berpikir secara robot melakukan memecahkan masalah, tapi berpikirnya itu caranya sebenarnya pakai komputer. Bagus-bagus nanti bisa bikin komputer, ya. Tapi yang sederhananya ya kalian bikin animasi dulu atau bikin permainan. Ya apa ya? Lanjut. Nah, yang kalian tahu apa arti coding? Di sini coding dan KA itu kecerdasan artifisial. Apa sih arti coding? Arti coding adalah komunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nanti kalian bakalan bisa bikin animasi. Ada aplikasinya nanti aku berikan ke kalian ya. Lanjut, kalau kecerdasan artifisial adalah sistem komputer meniru pola pikir manusia. Jadi nanti sistemnya itu kalian bikin sesuatu tapi dengan cara pola pikir manusia. Maksudnya ada nanti. Kalian pernah tahu di WhatsApp lah? Tahu Meta AI? Tahu. Di situ pernah kan tanyakan sesuatu nggak? Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Kalian berikan pertanyaan, dia bisa jawab kan? Bener nggak? Nah, kalau syukur-syukur kalian nanti bisa bikin kayak gitu. Aplikasi yang bisa bikin beri pertanyaan langsung bisa kasih jawaban. Bener nggak? Nah, itu. Tapi yang mudah kita bikin animasi aja dulu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang menghubungkan prinsip berpikir komputasional dengan coding. Ada 4 ya, 4 prinsip. Apa sih penerapannya di coding? Kalau dekomposisi, apa itu? Ke dalam Kelompok seperti gerakan suara, karakter, dan efek. Nah, nanti kalian bakal membuat ini. Nanti ada membuat animasi, nanti ada gerakan, ada suara, entah suara apa nanti kalian kasih, karakternya gimana dan
Ya, ini kelompok 1 maunya yang mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Wah, di kelompok 1 kakak 2 orang aja. Ini kelompok 2. Oke. Sekarang ibu bagiakan ya. Jadi nanti yang kelompok satunya kalian yang pakai laptop. Ini pakai tablet. Oke. Make your own stories with Scribe. You can make your own stories, games, Nah, ini and spreadsheet. animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. Seperti itu. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a please sound until done block. I'll snap this onto our move block. Nah, jadi When we sekarang want these code blocks to run, add an event block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. Nah, yang hijau itu wajib ya supaya animasinya bisa You can bergerak. easily reorder or delete these blocks at any time. Nah, Add as many characters as you want to your project and code Oke. them. Bisa ya. Check out the tutorials page for ideas and inspiration. Nah, Caranya mau apa? Pilih aja. Bisa digeser ke bawah. Langsung aja klik aja. Langsung klik. Coba cari. Tim. Underwater. Ya, gimana? Itu nggak gerak anunya ya? Nggak selama anu lah. Coba Oke, karakter keduanya. Ini kabel. Karakter 1 sudah tadi. Coba lihat sprite satunya. Sprite satunya ya. Ya, arahkan pintar. Nah, itu sudah ya. Sekarang sprite beruangnya lagi. Bikin beruangnya lagi sama kayak gitu. Nah, lanjut. Yuk. Karakter satunya sudah. Nah, Oh ya. dipetekan Meli. Nah, tunggu dulu. Klik yang hijaunya. Klik yang mana tadi? Supaya jadi anu. Ya, coba. Oke. kita lihat di kegiatan 2. Kegiatan 1 nanti kita main robot menjadi pakai karun ya. Dan setelah ini kita ke kegiatan 2 dulu. Kegiatan algoritma. Untuk algoritmanya kita tidak pakai komputer. Nah, jadi itu sama Alpha. Ini sama Alpha. Ini Alpha. Tengah sini Alpha. Nah, ini kegiatan 2-nya. Kegiatan 2-nya algoritma algoritma. Jadi di situ ada perintahnya enggak? Tujuannya apa? Siswa dapat menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ini kita. Nah, masalahnya apa yang kita membuat roti bakar selai kacang. Tahu cara membuat roti bakar? Tahu roti tawar? Tahu. Pernah makan roti tawar? Nah, jadi di situ langkah acaknya ada apa ya? Pertama langkah acaknya. Bacakan. Oleskan. Yang kedua. Lanjut yang ketiga. Yang keempat. Yang selanjutnya. Nah, itu acak ya. Jadi ibu minta kalian di situ susun urutannya yang benar, dimulai dari apa?
Ya, pintar. Lanjut, apa? Kalau rotinya sudah diambil, lalu diapakan rotinya? Masuk apa? Mana? Ya, tulis saja. Masukkan input, proses, dan luaran. Di mana di sini itu maksudnya disingkat dari IPO. I itu input, P itu proses, O itu output atau luaran hasilnya nanti. Di mana itu dari dasar dari komputer bekerja dan digunakan untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, seperti ini. Coba. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, input memasukkan. Misalnya kita menggunakan mesin cuci. Pada mesin cuci input yang dimasukkan apa dulu? Mesin cuci apa yang dimasukkan dalam mesin cuci? Baju. Deterjen. Sama apa lagi? Air. Ya. Kalau contoh dalam coding, inputnya itu kalian kalau main game ada tombol start-nya nggak? Start itu tombol apa? Artinya tombol Maju. start, tombol start, start. Tombol start kita, apa itu start? Mesin cuci. Nih, tombol start. Oh, buang air. Tandamu tanda permainan, bener nggak? Nah, kalau dalam permainan nggak ada tombol start, dia nggak mau jalan dia. Kadang bentuknya kayak gini ya. Ya tuh. Nah, bener nggak? Nah, itu namanya. Lanjut untuk proses. Setelah kalau baju tadi kan input masukannya baju kotor, deterjen sama air. Kalau prosesnya apa? Mesin cuci mengaduk dan membersihkan baju, memilas dan menghilangkan sisa deterjen sampai hasilnya mengering. Nah. Kalau dalam coding, aplikasi program menjalankan perintah. Misalnya kamu minta karakter monyetnya maju ke depan, maju ke belakang, loncat, berputar, itu namanya proses. Lanjut yang ketiga, output hasilnya. Kalau kalian cuci baju berarti pakaiannya jadi apa? Bersih. Itu namanya. Kalau dalam coding, itu nanti hasilnya karakter di aplikasi bergerak sesuai perintah kalian. Dari tombol start, lalu monyetnya bergerak sampai dapat koin, dapat reward hadiah, misalnya dapat koin, dapat apa? Benar nggak, Vicky? Dalam suatu permainan tuh, kalian kan mau cari koin kan? Koin atau hasil kan? Oh, lanjut. Sama. Nah, lanjut ya. Input proses sekarang yang variabel. Kalau Pak dalam variabel ini dalam coding ya ada yang namanya tadi dekomposisi, pola, abstraksi dengan algoritma. Lanjut apa tadi? Ada info. Pas katanya input, proses, output. Sekarang di dalam coding ada lagi namanya variabel. Variabel itu adalah perwakilan dari huruf, angka, dan nilai yang sebenarnya berubah dari waktu ke waktu. Contoh dalam coding apa sih variabel, Bu? Pada tahu itu variabel. Variabel itu anggaplah kayak nyawa. Pernah main game? Pernah nggak tiba-tiba gamenya kena monster mati dia? Nah, itu namanya variabel. Bisa diibaratkan sebagai nyawanya. Misalnya dalam permainan game itu kalian diberi 3 kali kehidupan. Pernah nggak, Pak? Pernah main game setelah mati sisa 2, sisa 1 sampai game over. Pernah nggak? Nah, bisa juga kalau variabel waktu yang menghitung mundur dalam game. Misalnya kalian main game itu waktunya nggak sampai 1 jam. Berwaktu ada nggak? Ada, Bu. Nah, itu namanya variabel. Makanya dalam coding itu kalian tuh kayak disuruh bikin aplikasi pintar. Kayak apa? Supaya nyawanya itu gini, supaya waktunya tuh gini. Kayak bikin scratch tadi, bener nggak? Nah, lanjut. Nah, dalam ini ada juga yang namanya percabangan dan pengulangan. Untuk bisa memahami ini, contohnya dalam kehidupan sehari ada sekuensial. Misalnya cara kalian membuat teh, ditanya dan Vicky, cara membuat teh yang pertama ngapain? Ya, siapkan gula, lagi Air. lagi. Lanjut. Membuat teh ada apanya? Sendok, ada apa lagi?
Disesuaikan urutannya, apa dia lurus, belok kiri atau belok kanan dia. Oke, pas urutannya. Pagi. Pagi, Bu Guru. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang coding kita kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, terus berpikir komputasional sebagai dasar coding. Kalian ibu minta membuat suatu program di mana di sini ada yang bertindak sebagai robot dan juga programmer. Ada yang bertindak sebagai apa tadi? Satu, robot. Yang kedua sebagai nah, yang jadi nanti ditentukan siapa yang jadi robot, siapa yang jadi programmer ya. Dimana di sini nanti untuk si programmer itu nanti kalian yang membuat perintah untuk si robot bergerak kemana, kayak gitu. Kalian kalau kayak kalian nanti bikin sesuatu di komputer kayak gitu, kalian buat perintah nanti komputer yang menjalankan. Kalau yang di sini bukan, kita nggak pakai komputer, tapi kita pakai sistem unplugged tanpa komputer. Jadi di sini ada yang jadi programmernya, di mana dia harus tahu dulu simbol-simbolnya agar robot paham. Coba lihat di depan ibu, ada beberapa simbol yang sudah disiapkan. Terus, untuk simbol pertama itu simbol warna ungu, segi berapa itu? Perintahnya ngapain? Kalau yang satunya bulat. Perintahnya ngapain? Terus selanjutnya warna hijau ya, itu pak kanannya ada kanan ya. Terus kalau yang satunya berdiri, simbolnya segitiga ya, warna kuning. Ini apa? Ya, ada kiri, dimana nanti simbolnya itu warna orange. Kalau ini simbolnya panah ke atas, warna coklat. Lanjut, kalau ini injak-injak, perintahnya lompat. Terakhir berhenti. Jadi nanti programmernya yang bikin perintah biar robotnya jalan kemana gitu ya. Nanti sudah ibu sediakan ini beberapa kertas sebagai tempat menaruh perintahnya nanti. Kalau misalnya satu lembar cukup, lanjut lembar kedua, lanjut lembar ketiga, sampai berapa langkah nanti yang akan dibuat programmer agar robot berjalan. Jangan lupa nanti di atasnya tulis ini langkah 1, tulis atasnya. Ini langkah 2, langkah 3, biar robotnya nggak salah perintah. Paham? Dibikin ya, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi banyak tadi tempelan. Tempelan apa? Tempelan ini kita. Nah, lihat tempelannya nanti sesuai perintah. Ngapain Bu? Ngapain kita hari ini mencari harta karun? Ini arenanya sudah ibu bikin, arenanya dimulai dari sini nanti. Kalian tentukan sampai dari sini ke sini ke sini sampai tentukan dapat harta karun di depan situ. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok Meli dan ini kelompok Yani. Nanti tentukan ya. Ini lembarnya perlu berapa? Ini Meli, ini kelompok Desita. Silakan yang jadi programmer tentukan berapa langkah yang harus dilakukan oleh si robot. Yuk, silakan dimulai. Nyampe lanjut ini doang tadi. Setelah ini ngapain? Jangan sampai nanti error nantinya, robotnya error nanti kalau salah simbol. Ayo simbolnya kalau kiri warna apa? Kiri 1, 2, 3. Kiri untuk langkah
Anunya, kertasnya ditulis ya, yang nomor satu, kertas satu yang mana, tulis 1, 2, 3, biar urutannya ada. Di sini 1, 3. Diris di ujung sini nah, biar kalian ini nah, ini langkah 1 gitu. Nanti itu huruf nanti. Oh iya. Nanti langkahnya itu huruf kamu. Mana kan? Nah, ya pintar. Siti. Oh, ini Maju 2 langkah. 2 langkah. Ya, lanjut. Oke lah, boleh kayak gitu. Lanjut yang mana lagi, Mbak? Boleh. Lanjut. Nanti yuk. Ya, boleh. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini lomba 1, lomba 2 boleh. Nanti ini sudah 4. Oh, 2 iya. langkah yuk, 2 langkah. Kan berdiri. 1, 2. Sudah Nah, sekarang ini programmernya sudah bikin. Ya, sekarang kita coba trial and error. Trial dulu ya, coba dulu si robot. Mana programmer? Serahkan perintahnya, perintah yang sudah kamu program ke robot. Nah, Alfa di belakang Meli, Alfa di belakang Meli. Ikutin anunya ya. Yuk, programmer kasih perintah ke robotnya. Oke, coba trial dulu ya. Alfa lihat tangkinya anu Meli. Nah itu. Nah, ya, oke. Lanjut. Oke. Sip. Stop.